Kajian Dalilul Falihin, Kitab Syarah Riyadhus Shalihin, bab ke-7. Bab ke-7 tentang yakin dan tawakal, hadis terakhir, hadis ke-11 ya, hadis terakhir sekarang. Ini tapi yang kemarin ya, ulasan sedikit hadis yang ke-10, yang ternyata isinya nih ya. Isinya tentang hadis yang bahkan sejak anak-anak sudah diajarkan hal ini, yaitu doa sebelum keluar rumah. Di sini sebelum keluar rumah, hanya di dalam redaksi hadisnya bacaan, sebetulnya pernyataan bukan doa, meskipun tersirat doa di dalamnya. Isinya pernyataan, iza kharaja min baitihi man kola, itu barang siapa mengatakan, yaitu iza kharaja min baitihi, apabila hendak keluar rumah. Berarti masih di dalam rumahnya secara redaksinya nih, bukan setelah di jalan itu bacaan ini, tapi hendak keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini isinya sejak anak-anak ini sudah diajarkan. Isinya luar biasa ini pernyataan. Artinya keluar rumah ini dengan nama Allah. Ya, keluar rumah ini dengan nama Allah itu kan menyebutnya kan bismillahi. Jadi keluar rumahnya itu dengan nama Allah. Artinya keluar rumahnya mau apa? Masa lah katakannya, masa untuk melakukan hal-hal yang bukan dari Allah. Berarti karena bismillah ini keluar rumahnya ini dengan nama Allah. Artinya keluar rumahnya ini, keluar rumah itu kan itulah masalah gitunya, mau keluar rumahnya ini untuk hal-hal atau kegiatan-kegiatan itu yang bukan dari Allah. Satu, ya, kemudian bismillahinya tawakkaltu 'alallah. Harus bagaimana kalau sudah menyatakan bahwa aku tawakal kepada Allah. Ya, artinya ketika mulai keluar rumahnya itu harus bagaimana nih gitu ya. Setelah keluar rumah harus bagaimana? Wajib tawakal, berarti tawakal itu maknanya apa atau definisinya bagaimana? Nah, apabila benar berartinya menyatakan diri bahwa ini keluar rumahnya ini dengan nama Allah. Dengan nama Allah artinya terkait gitu dengan Allah nih. Tawakkaltu 'alallah artinya ini pernyataan kan? Menyatakan diri bahwa aku bertawakal kepada Allah. Nah, tawakal itu apa? Tawakal bagaimana? Artinya ketika setelah di luar rumah itu jangan lepas, tidak boleh tidak tawakal. Jangan lepas dari tawakal. Yuqalu lahu. Nah, itu kan yang diucapkannya sampai di sana, la haula wala quwata illa billah, itulah. Itu kan pernyataan benar, menyadari, mengakui bahwa tidak ada daya dan upaya. Kalau terkait dengan pernyataan ini artinya nanti di luar rumah itu mau bagaimana? Tidak ada daya dan upaya kecuali oleh Allah. Tapi kan manusianya harus tawakal. Jangan sampai alah haula lah. Nah, itu kumaha hangke lah haula. Itu kan bukan tawakal yang demikian gitu ya. Nah, di ujung hadisnya nih dikatakanlah kepada orang tersebut, apabila benar ini nih ya, pengamalan dibuktikan bahwa keluar rumahnya itu dengan nama Allah. Kemudian juga selama di luar rumah itu dia tawakal kepada Allah, maka dikatakanlah kepadanya, hudita, kamu ini dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah nih, keluar rumah itu mau bagaimana gitu ya. Itu nanti di luar rumahnya itu berarti itu dituntun oleh Allah.
Wakufita dan dicukupkan oleh Allah. Nah itu kan pernyataan dari la haula wala quwata illa billahnya oleh Allah lah, nanti di cover lah semuanya gitu, maknanya di cover oleh Allah semuanya. Kalau dianya sendiri pokoknya tawakal saja. Ya kalau orangnya sendiri pokoknya dia tawakal saja. Gitu kia nama, nah nanti lah oleh Allah di cover gitu loh semuanya. Wawu kita, kamu dilindungi oleh Allah. Ya ini dilindungi oleh Allah nih. Wa tanaha anhu syaiton, dan setan menjauh. Satu dia orang yang sih bukan sekedar membaca sihnya. Kalau membaca kan hanya sekedar pernyataannya. Misalnya ininya perbandingan nih ya. Kalau seseorang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu harus bagaimana? Apa cukup dengan mengucapkan itu saja? Lalu merasa dilindungi. Sementara amalnya selengean. Sementara amalnya tidak menunjukkan. Artinya orang ini berpegang, orang ini hanya berpegang atau menjadikan kalimat ta'udz itu yang melindungi dirinya. Itu salah kaprah berarti. Kalau sudah mengatakan demikian, kok kayak kemarin ya yang saya jelaskan panjang lebar. Kalau ingin minta perlindungan kepada Allah, bagaimana cara Allah melindungi? Allah menurunkan pegangan. Ya berpeganglah kepada pegangan yang Allah turunkan. Ini berpegang yang nggak mau, dia sudah merasa dilindungi dari setan hanya dengan mengucapkan. Nah itu salah besar. Nah ini juga sama, ketika mau keluar rumah itu pernyataannya Bismillah, ini keluar rumah ini dengan nama Allah. Nah terus harus bagaimana? Untuk kegiatan apa? Kemudian pernyataan keduanya adalah tawakal tuh. Aku bertawakal kepada Allah. Andai ini benar dibuktikan gitu ya, dengan amalan tentunya kan. Andai kemudian keluar rumah dan apa yang dilakukan di luar rumahnya itu membuktikan bahwa benar ini keluarnya ini dengan nama Allah, terkait dengan Allah. Dan selama di luar rumahnya itu tawakal kan ada amal kan di sana. Selama di luar rumahnya itu tawakal, maka inilah yang akan didapat oleh orang tersebut, yaitu diberi tuntunan oleh Allah selama di luar rumah. Diberi tuntunan oleh Allah, wakufita oleh Allah, dicukupkan, artinya di cover segala urusannya oleh Allah, dipenuhi, di cover oleh Allah segala urusannya. Wawukita, dan kamu dilindungi oleh Allah. Watanahan husyaitonu, dan setan pun menjauh. Makanya ini luar biasa sebetulnya nih isi pernyataan sekaligus doa sihnya, di situ ada juga doa. Ya doanya ini berarti minta diberi tuntunan, Allah menyatakan kamu pasti diberi. Nah seolah-olah demikian lah. Minta diberi, minta di cover gitu oleh Allah apa sihnya? Segala urusannya itu nanti Allah yang menghandle gitu sebenarnya mah gitu, bukan dirinya. Allah sebetulnya yang menghandle, mengcover selama dia di luar segala-galanya. Dan juga oleh Allah dilindungi, setan pun menjauh. Nah di dalam hadis Abu Daud ada tambahan keterangan, setan berkata kepada kawannya, kaifalaka birojulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Wah, kamu bagaimana bisa mengganggu, menyeret, mencelakakan orang yang sudah diberi tuntunan, sudah di cover dan dilindungi oleh Allah. Itulah tanya, berarti ini doa luar biasa nih, jelas ini menunjukkan tawakal. Meskipun di sini untuk hadis ini tawakalnya khusus terkait dengan apabila sedang di luar rumah. Karena ini bacaannya atau doa ini doa hendak keluar rumah, diawali dengan pernyataan bahwa ini keluarnya itu dengan nama Allah. Nah itulah ulasannya sedikit hadis yang ke-10.
yang ternyata kan ini sudah diajarkan sejak anak-anak di doa sebelum bepergian. Sorry, saya ingat ini doa waktu anak-anak diajarkan ini doa sebelum bepergian, ya hafal sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Ternyata ini kan doa sebelum keluar rumah. Ya, doa hendak keluar rumah. Nah, sekarang yang baru nih, yang hadis terakhir ya dari bab ke-7 tentang yakin dan tawakal. Nah setelah ini nanti bab ke-8 istiqomah. Aduh, ini babnya serba penting nih semuanya nih. Bab-babnya ini serba penting gitu ya. Bab istiqomah, hadisnya hanya ada 2. Pendek juga ternyata pembahasannya istiqomah. Hadis ke-11 sekarang nih. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana akhawani ala ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduhuma ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarifu fasyakal muhtarifu akhahu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala la'allaka turzaku bihi. Demikiannya redaksi hadisnya, nggak terlalu panjang nih, tapi maknanya namanya juga hadis, mana ada hadis yang gampang. Ini maknanya nih Jawamiul Kalim nih, terkait dengan banyak hal ternyata nih isi hadisnya ini. Emang gue gitu. Ada acan nih terjemahan lagi. Can keharti dah. Hadisnya riwayat At-Tirmizi memenuhi syarat Sahih Muslim, itulahnya penulisnya mengatakan demikian. Terjemahnya nih dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, tersebutlah ada 2 saudara di zaman Nabi, 2 bersaudara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu gitulah. Anas bin Malik ini kan mengatakan ini, mengisahkan hadis ini ketika dia menyampaikannya kepada muridnya tabi'in. Nah, Anas bin Malik menerangkan seperti ini dulu di zaman Nabi, berarti kan nabinya sudah tidak ada. Itu kan Anas bin Malik menerangkan hal ini kepada muridnya tabi'in. Jadi kurang lebih demikian terjemahnya. Dulu ya, ada 2 orang bersaudara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahaduhuma ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari keduanya itu datang kepada Nabi dan belajar bersama Nabi. Ini terjemahnya saja dulunya, yang salah satu dari keduanya datang kepada Nabi dan belajar bersama Nabi. Wal akharu yahtarifu, sementara yang lainnya saudaranya berartinya dia bekerja. 2 bersaudaranya, jadi yang satu belajar bersama Nabi, yang satunya lagi bekerja. Fasyakal muhtarifu akhahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, si ini nih dari 2 bersaudara itu yang bekerja, dia melaporkan saudaranya kepada Nabi SAW. Belum jelas ya, ini hanya terjemah redaksinya saja dulu nih. Dia yang bekerja nih melaporkan saudaranya kepada Nabi SAW. Faqala, kemudian Nabi bersabda, la'allaka turzaku bihi. Bisa jadi kamu itu diberi rezeki melalui saudara kamu. Itu tak terjemah hadisnya sekali lagi nih ya. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, dulu di zaman Nabi ada 2 orang bersaudara. Salah satu dari keduanya datang kepada Nabi dan belajar bersama Nabi. Sementara yang lainnya, saudaranya, dia bekerja. Nah, saudaranya yang bekerja ini melaporkan. Yang bekerja ini melaporkan saudaranya yang belajar bersama Nabi itu yang dilaporkannya itu yang belajar bersama Nabi.
Kemudian Nabi bersabda, barangkali atau mungkin, hanya barangkali, mungkin, mudah-mudahan, itu ala di sini ya. Kamu itu diberi rezeki oleh Allah melalui saudara kamu. Nah demikiannya, ini tawakalnya di mana ini? Ini tawakalnya di mana? Lagi ininya dengan redaksi yang demikian. Di sini kan secara redaksi kan nggak ada kata-kata tawakal di sini. Nah, penjelasan ininya dulu nih ada penjelasan apa namanya per koma gitu, per kata per komanya nih ya dari kitab ini, dari kitab Dalilul Falihin ini. Nah, yang pertama yaitu tentang tadi sih, makanya redaksinya hanya demikian tadi. Ada dua orang bersaudara di zaman Nabi SAW. Salah satu dari keduanya datang kepada Nabi. Hanya demikian sebetulnya tadinya, yang satu dari yang dua bersaudara ini datang kepada Nabi. Nah, datangnya ini untuk yulazimuhu, bahasa Arabnya mulazamah. Mulazamah teh untuk terus-terus bersama Nabi. Ya, untuk makanya saya tadi artikan belajar bersama Nabi ini. Kalau yang satu dari dua bersaudara ini nyantri itu bersama Nabi. Ini salah satu berartinya kalau mulazamah demikian, itu mulazamah ini salah satu dari ashabus sufah. Yang menjadi salah satu dari ashabus sufah. Ya, ashabus sufah itu adalah kelompok santri yang mengkhususkan diri dalam urusan ilmu. Jadi ini diulang saja ya sedikitnya, ashabus sufah sebutannya. Ashabus sufah itu kelompok orang, kalau sekarang menyebutnya santri kan, kalau yang belajar agama khusus datang dari berbagai daerah. Ya, datang dari berbagai daerah yang ya rata-rata yang datang ya ini orang-orang miskin. Kepala sukunya itu Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah ini KM ini mun di kelas mah KM itu teh. Ketuanya ashabus sufah itu Abu Hurairah. Kan Abu Hurairah sendiri kan yang mengatakan seperti ini, diantaranya kaum muhajirin mereka ke pasar, kaum ansor ke kebun, sementara kami ashabus sufah mah yang dimaksud. Ya di sinilah kami ini di asrama. Tidak ikut ke pasar, tidak ikut ke kebun. Dan Abu Hurairah sendiri kan yang juga pernah menerangkan, kadang-kadang kami ini tidak mendapat makanan 2-3 hari hingga harus mengganjal perut kami dengan batu. Tah santri, nah Rasulullah demikian. Dan ashabus sufah ini sangat diperhatikan, disayangi oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah itu kalau punya apa-apa pasti ini untuk ashabus sufah. Kalau punya apa-apa, kalau ada yang memberi, malah jika ada yang memberi sesuatu, ingat kadinya ini untuk ashabus sufah. Nah, ini salah satunya nih ya kalau demikian nih, karena dari dua orang yang bersaudara ini, yang satu kalau redaksi hadisnya Anas bin Malik hanya mengatakan demikian, ahaduhuma ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari dua bersaudara ini, yang satu itu datang kepada Nabi. Nah, maksudnya yulazimuhu, mulazamah kepada Nabi. Artinya terus-menerusnya. Mulazamah teh terus-menerus mengikuti Nabi. Ya memang maksudnya untuk belajar. Dan yang khusus demikian itu di zaman Rasulullah itu, yaitulah kelompok ashabus sufah. Ya, yang KM-nya, ketua ashabus sufahnya, kepala sukunya, yaitu Abu Hurairah. Ya yulazimuhu liyatalaqqa min ma'arifihi sallallahu alaihi wasallam wa ya'khudha min aqwalihi wa af'alihi. Ini penjelasan ininya di dalam kitab ini memang demikian, liyatalaqqa min ma'arifihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk menerima ilmu dari Nabi. Wa ya'khudha min aqwalihi wa af'alihi, dan itunya mengambil, disebutnya di sini ya mengambil, menyerap, itulah mengambil, menyerap ilmu dari sabda beliau ataupun amalannya.
Nah, ini penjelasannya tentang kata wayatin Nabiya SAW, datang kepada Nabi. Ternyata ya seperti Abu Hurairah tadi kan, yang mengatakan kaum muhajirin ke pasar, kaum ansor di kebun. Nah kalau kami di sini lapar ganjal ke batu. Ada tidak boleh, dilarang pasti. Ini yang disebut nage. Rasulullah menyebut ashabus sufah itu tamunya kaum muslimin. Oleh Rasulullah itu sangat dilindungi, diperhatikan, tidak boleh diganggu. Disebut nage eta tahzibu wasiyati Rasulillah. Eta ashabus sufah tahzibu wasiyati Rasulillah. Rasulullah menyebut ini adalah tamu seluruh kaum muslimin. Artinya Rasulullah minta kepada seluruh kaum muslimin saat itu, berarti ya. Rasulullah minta kepada semua kaum muslimin, para sahabat seluruhnya, perhatikan ashabus sufah. Karena ilmu itu dari sini kan nantinya, meskipun yang bukan ashabus sufah juga soal meriwayatkan hadis, iya gitu. Abu Bakar juga meriwayatkan hadis, Umar bin Khattab meriwayatkan hadis. Tapi ini mereka yang memang mengkhususkan diri. Nah Rasulullah tadi disebutnya tahzibu wasiyati Rasulillah. Mereka ini sangat, bahkan oleh Rasulullah diwasiatkan demikian. Mereka adalah tamunya kaum muslimin. Inilah Rasulullah ini berharap besar, artinya ya. Rasulullah berharap besar nih dari mereka inilah, dengan oleh mereka inilah khususnya urusan keilmuan agama Islam ini nantinya akan berlangsung. Nah ini salah satunya nih, dia ini yang memulazamah kepada Nabi, nya terus menerus bersama Nabi, nya seperti Abu Hurairah lah tadi. Pokoknya ashabus sufah berarti diam di asrama urusan ilmu. Tidak boleh ada Abu Hurairah meliwatir sini itu bisa dahar orang ke pasar milu ngaladangan gede bere duit dicabok Nabi. Sebenarnya Abu Hurairah diajak ke kituan mah. Tadi kan sangat diperhatikannya, dilindungi. Atau kaum ansor berenang, ayo belum macul ayo belum macul atau kaganggu beren diajar. Nah Abu Hurairah tidak diajak macul. Mereka ini makanya yang mengkhususkan diri dalam urusan ilmu. Nah sementara yang lainnya disebutnya wal akharu tarifu. Arti tarifu itu yaitu ya bekerja sebagai profesi lah, berprofesi, profesional, bekerja artinya ya, pokoknya ini yang satu lagi bekerja. Nah yang bekerja ini kemudian mengadukan saudaranya kepada Nabi SAW. Apa sih mengadunya, tentang apa? Nah dilaporkan kan Nabi itu, santri dilaporkan santri dilaporkan itu dilanjut. Itu berarti dua bersaudara. Yang satu itunya bersama Nabi itu tadinya di asrama lah, pokoknya urusan keilmuan. Yang satu lagi bekerja. Nah ternyata yang bekerja ini yang melaporkan saudaranya kepada Nabi. Dia melaporkannya itu yaitu fi tarkil ihtiraf, justru laporan kan Nabi sieta mah mung digawe belum mau nengan duit cicing di asrama, urang kudu ngebiayaan. Jadi kuda bitanya itu ashabus sufah itu sah, itu ashabus sufah itu dilapor kan Nabi. Ini orang saudaranya ininya yang bekerja, dia melaporkan kepada nabinya itu yaitu fi tarkil ihtirab, karena menurut saudaranya orang ini tidak mau bekerja. Jadi kudu orang, ayo artinya jadi harus saya yang harus terus membiayainya. Dia nggak mau kerja sama sekali, nggak mau cari uang. Gak mau cari rezeki lah gitunya, gak mau cari uang. Saya yang harus membiayainya terus menerus. Kurang lebih demikian lah mungkinnya ini isi laporannya. Nya fitar kilih tirop. Saudaranya ini melaporkan adiknya lah, anggap itunya yang adiknya itu tidak mau bekerja, malah diam di asrama. Nah kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada orang tersebut,
fi infiradihi bil ihtirofi tarka akhihil asbab. Ini ya apa namanya, Rasulullah itu bersabdanya seperti ini kurang lebihnya kalau mau dipanjangkan mah. Sudah biarkan saudaramu itu belajar. Kamu yang bekerja ya bekerjalah gitulahnya. Sudah kan biarkan saja, jangan diganggu. Orang ya ini kan Rasulullah melindungi pisan ashabu sufa enggak boleh diganggu. Iya lanjutna meureun anu ieu teh. Lanjutna meureun anu ieu teh gadi gadag gitu cicing di asrama. Di barang dahar panggedena aing nu gawe loh ieu teh laporan gitu kan Nabi atuh puguh ku Nabi tadi teh untung tadi kapret ku Nabi. Dan Nabi itu berkatanya kepada orang itu kan sabdanya seperti ini sihnya yang ada di dalam hadisnya, la'allaka turzaku bihi. Mudah-mudahan justru kamu ini dimudahkan rezekinya oleh Allah karena adik kamu gitu, karena saudara kamu yang belajar. Nah, kurang lebih demikianlah sabda Nabi itu-nya, artinya Nabi itu sudah biarkan saja. Biar dia itu fokus pun orang lah. Biar dia fokus urusan ilmu. Kamu bekerja, ya kamulah yang bekerja. Andai kamu merasa bahwa dia nggak mau bekerja, jadi saya yang bekerja, sementara yang makannya dari siapa? Nah Rasulullah menyabdakan, mudah-mudahan kamu dimudahkan rezekinya itu karena saudara kamu. Ya, artinya karena kamu kan yang mau sebutlah, karena kamu kan yang membiayai, yang memberi makan adik kamu. Mudah-mudahan tayyala allaka turzaku bihi, mudah-mudahan. Kurang lebih demikianlah maknanya. Dimudahkan, mudah-mudahan dimudahkan, diluaskan, mudah-mudahan kamu dimudahkan, diluaskan rezekinya itu bihi-nya dengan sebab saudara kamu. Artinya kan ini yang untuk si saudaranya yang belajar yang di asrama itu, ya inilah gitu yang apa namanya kembali ke ashabu sufa kan seperti ini. Ashabu sufa itu kan dari berbagai daerah tentunya, dari berbagai daerah. Jumlahnya itu banyak, 70 orang. Dari berbagai daerah 70 orang. Abu Hurairah bukan orang Madinah. Ya dia salah satu utusannya dari daerah yang kemudian itulah dikumpulkan oleh Rasulullah di apa namanya, di asrama lah sebutlahnya. Di mana asramanya ini kan itu oleh Rasulullah ditempatkan di pinggir masjid. Di pinggir masjid pakai serondoy pakai kanopi atuh kalau pun aya nama. Itu di pinggir masjid pakai kanopi itu. Nah di situ mereka ini. Nah Abu Hurairah ashabu sufah enggak ada orang kaya. Nah kadang-kadang kan pernah di hadis yang mana ya di bab sholat sih yang ini nih, siapa ya sahabatnya lupa lagi, Malik bin Al-Huwairis kalau nggak salah. Kami datang kepada Nabi belajar itunya bersama Nabi. Ternyata Nabi itu orang yang lemah lembut, penyayang gitu di dalam hadisnya kalau nggak salahnya, dan tahu psikologis. Nabi bisa membaca itulahnya, membaca psikologis, membaca gestur kalau sekarang bahasanya. Nabi bisa membaca air muka seseorang, Nabi bisa membaca gestur seseorang sehingga Nabi bisa tahu isi hati mereka. Nah apabila kurang lebih 20 hari, nah Nabi sudah melihat ashabu sufah ini sudah rindu keluarganya, maka Nabi akan memerintahkan silakan pulang dulu. Ajari mereka gitunya, ajarkan kepada mereka, artinya ajarkan kepada mereka apa yang kamu dapat dari sini. Terutama Rasulullah kan menasehatinya tentang sholat. Apabila datang waktu sholat, azanlah salah seorang di antara kamu, kemudian imamilah oleh yang umurnya lebih tua, karena Rasulullah kan menganggap semua ilmunya ashabu sufah itu rata lah samanya. Maka imamilah oleh yang lebih tua.
Nah itu Rasulullah itu tahu hal seperti itu, tahu psikologis, bisa membaca jadi hadisnya. Abu Hurairah yang kebetulannya sebagai ashabus sufah. Abu Hurairah merasa lapar, lalu kan diam di tempat yang suka dilalui oleh para sahabat. Ternyata Abu Bakar lewat. Pura-pura nanya, mana ayat anu itu bagaimana? Begini. Beres, guys. Atau cekap nih. Berlalu lah Abu Bakar. Tengah arti Abu Bakar. Ini apa aku orang bari papayang kodan gitu kan. Urang bari nyepengan beuteung gitu teu ieu teu kabaca ku Abu Hurairah mah. Ku Abu Bakar mah. Kemudian lewat Umar bin Khattab. Pura-pura Abu Hurairah kan nanya, mana ayat anu itu bagaimana? Terangkan oleh Umar bin Khattab. Udah beres, ya. Pergi Umar bin Khattab teh. Teu ngartieun oke Umar bin Khattab. Begitu datang Nabi geus tong nanyakeun ayat apal hayu urang dahar. Nabi mah geus tong nanyakeun lah nyaho lah apal teh. Nah kemudian kan menemui siapa dapat diberilah diajak ke rumahnya. Ternyata Nabi itu punya air susu yang kemudian panggil ashabus sufah yang lain. Itu kan hadisnya yang demikiannya. Belum nanya Abu Hurairah belum nanya seperti ke Abu Bakar, ke Umar bin Khattab, mana ayat anu itu bagaimana? Belum bertanya. Rasulullah sudah mengatakan demikian. Enggak, saya dahar lah mending. Menurut orang saya lah ngadap. Bisi cenah hayang kepala kakap teu renang. Nah ini Rasulullah saudaranya ininya mengadu kepada Rasulullah. Si ini salah satu dari kedua orang ini mengadu kepada Rasulullah bahwa saudaranya itu tidak mau bekerja. Justru kan oleh Rasulullah mengatakan, sudah kamu saja yang bekerja. Mudah-mudahan gitu, ini mana alat demikiannya, mana dari alat. Mudah-mudahan kamu dimudahkan, dilapangkan rezekinya bihi dengan sebab saudara kamu itu. Artinya dengan sebab saudara kamu yang belajar. Kamu membiayainya, kamu yang memberi makannya. Kayak tawakalnya belah mana ya? Iya. Nuturkan para ulama, aduh ampun, ini tawakalnya sebelah mana ini? Tambahan dulu nih penjelasan dari kitab ini. Penjelasan berikutnya nih ya. Ini barusan sampai di sana fa'alaka turzaku bihi. Ini nih maknanya gini nih. Fa'alaka kiyamuka bi amrihi sababun li taisiri rizqika. Mudah-mudahan saja kalau di sini bahasanya kiyamuka bi amrihi itu kamu yang membantu lah ya, kamu yang mengurus itunya, kamu yang mengurusnya, kamu yang mengurus saudara kamu. Dalam hal ininya berarti kan di sini ya, dalam hal makannya lah sebutlah, karena dia kan yang bekerja, yang mencari uang. Nah mudah-mudahan kamu yang mengurusnya, membantunya gitu, yang mengurus saudara kamu, membantu saudara kamu, itu menjadi penyebab litaisiri rizkika, mudahnya rezeki kamu. Makanya tadilah kurang lebihnya, mudah-mudahan melalui saudara kamu itu Allah memudahkan, Allah melapangkan rezeki kamu. Di anallaha fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Oh ini luar biasa nih kalimat ini, di garis bawah ini. Li anallaha fi aunil abdi, karena sesungguhnya Allah pasti menolong seorang hamba. Makanal abdu fi auni akhihi, selama saudaranya itu membantu menolong selama hamba tersebut sesungguhnya Allah pasti menolong seorang hamba, membantu menolong seorang hamba selama dia menolong, selama hamba tersebut membantu atau menolong saudaranya. Ya, Allah pasti menolong, Allah pasti membantu
seorang hamba apabila atau selama hambanya itu menolong saudaranya. Apalagi gitu kan ya. Nanti juga ada nih penjelasan tambahan nih sebetulnya ini tidak terlalu panjang nih penjelasan di kitab ini. Ya apalagi kalau melihat dari tadinya bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap ashabus sufah. Nah, di mana ashabus sufah ini Rasulullah itu saya katakan tadi Rasulullah sangat berharap besar nih kepada ini ashabus sufah ini nanti yang akan menyebarkan ilmu agama Islam. Karena pada mereka ini kan tadi disebutnya mulazamah terus menerus bersama Nabi, dan maksudnya pun gitu kan mereka mau mengambil dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah, dari apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Karena semua yang datang dari Nabi itu penjelasan dari Al-Quran, artinya penjelasan sekaligus itu pengamalan dari agama Islam ada pada amal Nabi. Baik pada sabdanya ataupun pada amalannya, itu semuanya menjelaskan Al-Quran. Quran berjalan kan, Rasulullah itu disebutnya Quran berjalan. Itu kan mereka mulazamah, mereka terus menerus kemanapun Nabi pergi mereka mengikuti. Karena dimanapun berarti kapanpun, dimanapun itu yang mereka dengar dari Rasulullah, yang mereka lihat dari Rasulullah, ya itulah Islam. Ilmu itu semuanya. Makanya kan ini tidak boleh. Tuh hari lup-lup mah berenan lup-lup apa lup-lup teh sih? Kadang belajar, kadang enggak. Wah banyak tertinggal nantinya banyak yang tertinggal kalau demikian. Atuh santri, santri tapi loba mabalnya atuh tinggalun ilmuna. Lain lagi dengan mereka yang tidak mengkhususkan diri ya. Tidak mengkhususkan diri mulazamah terus menerus mengikuti Nabi. Ya memang demikian, ya tertinggal, anggaplah tertinggal. Soal banyaknya hadis yang diriwayatkan ya tertinggal oleh mereka ashabus sufah. Umar bin Khattab, kalau dalam Sahih Bukhari itu ada dalam satu judul bab ilmunya dalam Kitabul Ilmi dalam Sahih Bukhari, judulnya itu At-Tanawub fil Ilmi, ya saling berganti bergantiannya dalam mencari ilmu. Nah, ternyata dalam bab tersebut Imam Bukhari memasukkan antara Umar bin Khattab dan tetangganya. Umar bin Khattab dan tetangganya. Apabila Umar bin Khattab giliran berdagang, karena dia kan muhajirin ya berdagangnya, Umar bin Khattab itu muhajirin dia berdagang. Apabila giliran Umar bin Khattab berdagang, maka Umar bin Khattab akan bersepakat dengan tetangganya, bergantian jadinya. Saya pergi dagang, kamu pergi kepada Nabi belajar. Berapa hari lah katakannya Umar bin Khattab berdagang. Kemudian ya bergantian lah, apabila tetangganya ini yang berdagang, maka Umar bin Khattab yang bersama Nabi. 2 hari saja misalnya, berapa banyak ilmu dari Rasulullah. Ini 2 hari bersama Nabi, kira-kira berapa banyak ilmu? 24 jam, pokoknya ilmu unggul. Dari apa yang disabdakan, dari apa yang diamalkan, ya itu semuanya yang kemudian diriwayatkan menjadi hadis. Nah, karena semua, makanya definisi hadis itu kan maja'a anin nabi min qaulin aw fi'lin aw takririn. Hadis itu adalah segala sesuatu yang dari Nabi, baik ucapannya, amalannya, bahkan sampai kepada takrir. Artinya persetujuan Nabi terhadap ucapan atau amal sahabat. Jadi hadis dari Nabi hukumnya. Nah ini beruntung berarti ashabus sufah ini kan, karena mulazamah itu boleh sebut dalam tanda kutip 24 jam bersama Nabi. Berapa banyak ilmu yang mereka dapat. Sementara dalam hadis ini kan kejadiannya adalah ada 2 bersaudara. Ternyata yang satu ikut bersama Nabi mulazamah menjadi santrinya, yang satu lagi bekerja, tapi ini malah mengeluh gitu. Yang bekerja ini malah mengeluh.
Saudara saya nggak mau saya bekerja, katakanlah gitunya, nggak mau bekerja, mau cari uang. Sementara kebutuhannya kan saya yang memenuhi. Saya membantu itu kan memenuhi kebutuhannya. Makanya ada kaitan gitu. Ada kaitan antara dua orang ini bukan karena sebagai saudaranya, bukan. Mudah-mudahan dengan wasilah, dengan jalan saudara kamu itulah rezeki kamu oleh Allah dimudahkan, dilapangkan. Bukan hanya sekedar sebagai saudara, bukan. Ya kan ini yang dikeluhkan oleh orang ini kan demikiannya, seolah-olah demikian. Saya aja yang bekerja, dia mana mau nggak bekerja, cicing di asrama, ya dahar. Sementara makannya katakanlah kebutuhan apalah gitunya. Kebutuhan pakaiannya kah, makannya, saya yang menanggungnya. Ternyata ini aduh, jawaban Rasulullah ini luar biasa. Makanya ini hadisnya pendek, ini maknanya luas berarti ini. Itu terkait antaranya dengan tadinya kalau di zaman Rasulullah SAW yang mengkhususkan diri dalam urusan keilmuan itu disebutnya ashabu sufah. Rasulullah itu sangat memprotek mereka, jangan diganggu, biar mereka fokus urusan ilmu. Dan mereka sendiri jangan cengeng, berarti Abu Hurairah gimana? Ganjal dengan batu. Jangan jadi santri yang senang, wes. Ya jadi santri yang senang, kumaha ieu teh. Al-masyaqqah namanya ya. Kalau dalam perjalanan nih, seseorang dinya dalam kalau memang artinya kalau mau serius itu menggeluti ilmu. Al-masyaqqah itu hal yang wajib itu dialami, bakal ngalaman gitu, masa sulit berat ya, ya itulah diantaranya salah satu rintangan, salah satu ujian keseriusan keilmuan itu tah si Abu Hurairah kudu ganjal ku batu teh sampai mengalami demikian. Kalau khusus santri kalau mau jadi santri, al-masyaqqah itu hal yang wajib kudu kealaman gitu teh. Nah, kembali lagi ke sini nih sampai yang barusannya yang terakhir sampai yang dari kitab ini sampai kepada ini nih makna dari fala'allaka turzaku bihi. Mudah-mudahan kamu diberi rezeki itu melalui saudara kamu atau dengan wasilah, dengan perantara. Kan bukan sebagai saudara, tapi karena urusan ilmunya. Artinya saudaranya ini semestinya kan Rasulullah seolah-olah mengatakan demikian, kamu semestinya mendukung kalau saudara kamu itu mengkhususkan diri dalam urusan ilmu. Bukannya mengeluh terus dia ini harus ikut bekerja. Semestinya kamu mendukung dia itu mengkhususkan diri dalam urusan ilmu, kamu yang bekerja. Mudah-mudahan oleh Allah justru rezeki kamu itu dilapangkan gitu dengan perantaraan, dengan wasilah saudara kamu. Nah, karena ini maknanya yang terakhir sampai di sini tadinya li'anallaha fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah pasti menolong, Allah pasti membantu seorang hamba selama dia itu membantu menolong saudaranya. Apalagi boleh saya katakan demikian, apalagi saudaranya ini kan sedang mendalami, menggeluti ilmu agama Islam yang ini wajib. Ilmu agama Islam ini kan tidak boleh hilang. Ya, ilmu agama Islam ini kan tidak boleh hilang, ya itu makanya ya terjadilah itu kan ada hadis itu kan cara lah anggapnya bagaimana Allah menjaga agama Islam ini, yaitu adanya hadis, apa yang disabdakan, apa yang diamalkan,
oleh Rasulullah itu kemudian kan disebutnya kan diajarkan, diriwayatkan. Kita juga kebagian sekarang kan. Kita jadi tahu dulu Nabi bersabda apa, dulu Nabi melakukan apa. Dan semuanya itu apa yang disabdakan, dilakukan oleh Nabi, itulah Islam. Nah ini kan artinya keberlangsungan Islam ini harus dijaga kan. Nah, ternyata dengan cara demikian itu Rasulullah sendiri tadinya membuatlah Ashabus Sufah ini saudaranya malah mengeluh karena yang bekerja ini malah mengeluh karena saudaranya tidak mau ikut bekerja. Nah, Rasulullah menasehati demikian tadinya, sudah biarkan, jangan diganggu, kamu saja yang bekerja. Karena Allah pasti menolong, Allah pasti membantu siapapun yang membantu saudaranya, itu secara umum. Kalau dalam ini wabil khusus itu secara khusus, apalagi saudaranya ini yang mengkhususkan diri dalam urusan ilmu agama, mestinya didukung penuh gitulah. Mestinya kamu mendukung penuh apa yang dilakukan oleh saudaramu, jangan diganggu dia. Dan Rasulullah SAW pun kan mewanti-wanti untuk semua ashabus sufah, gak boleh diganggu. Andai gitu itu dari saya sendirinya, pikiran saya sendiri ini. Yang tadi itu andai misalnya ada muhajirin, misalnya karena kasihannya seperti Abu Hurairah kan yang harus sampai mengganjal perutnya karena nggak dapat makan. Andai ada muhajirin yang berpikir demikian, ayo ikut saya berdagang, nanti saya kasih uang. Atau kaum Ansor ada yang mengajak ashabus sufah, ayo ikut mencangkul di kebun, nanti saya beri upah. Pasti itu dimarahi oleh Rasulullah karena ini mengganggu ashabus sufahnya, itulah mengganggu konsentrasi, mengganggu fokus belajarnya. Ini sangat kelihatan nih di sini nih ya. Lebih baik berpikir, bukan lebih baik, Rasulullah mengarahkan dia. Nah Rasulullah mengarahkan demikian. Nah, sudah kamu saja, kamu yang bekerja, biarkan dia mendalami ilmu. Kamu bantu, kamu dukung itu saudara kamu. Mudah-mudahan Allah itu melapangkan, memudahkan rezeki kamu gitu, karena kamu bersikap demikian terhadap saudara kamu yang mengkhususkan diri dalam urusan ilmu. Itulah tanya makna hadis ini. Tawakal mah acan, tawakal belah mana? Makna tawakal kumaha itu hadisnya? Nantilah di akhir. Ini masih ada yang penjelasan dari sini. Belum juga nih penjelasan berikutnya juga belum terkait dengan tawakal secara langsung nih. Pada hadis riwayat yang lain dengan kata yang ada hanya beda redaksi saja sedikit nih. Wahal turzakun au qala tunsuruna ila bidu'afaikum. Tidaklah orang yang kuat itu, tidaklah orang yang kaya itu diberi rezeki, tidaklah orang yang kuat itu diberi kekuatan kecuali melalui orang-orang yang lemah di antara kalian. Jalannya orang kaya itu melalui orang miskin. Artinya pasti ada andil keterlibatan gitulah hanya pada sebutannya pada kekayaan seseorang itu pasti ada andil, ada keterlibatan orang miskin. Pada orang yang kuat itu ada keterlibatan, ada andil orang-orang yang lemah. Sehingga kan Rasulullah SAW-nya cukup banyaklah hadisnya ya artinya yang memperhatikan orang miskin, memperhatikan kaum yang lemah. Bahkan ini kan yang sudah menjadi akhlak Rasulullah sejak sebelum menjadi nabi. Ini waktu Rasulullah ketakutan, ketika Rasulullah SAW ketakutan setelah menerima wahyu yang pertama, beliau lari kan meninggalkan Gua Hiro, pulang ke rumahnya, menggigil oleh Khadijah istrinya kan diselimuti, karena memang beliau minta kan diselimuti. Kemudian Khadijah mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu karena kamu itu orang yang tanubiyati ayata, kamu itu menolong orang yang lemah, melindungi orang yang lemah,
Itu di Badul Wahyi itunya. Nah kalau di hadis ini jadi katakanlah rezeki sampainya rezeki kepada orang-orang kaya itu melalui ada andil bagaimanapun punya ada andil ada peran orang miskin. Dan kuatnya gitu orang yang memiliki kekuatan itu pasti itu ada andil, ada peran orang-orang yang lemah. Sehingga demikianlahnya Allah itu memerintahkannya perhatikan orang-orang yang miskin, perhatikan orang-orang yang lemah. Karena ada andil mereka gitu sehingga kamu menjadi kaya, kamu menjadi kuat. Kemudian nih pelajaran secara umum nih ya. Fihi tanbihun ala anna man in qata'a ilallahi waqtafa bitadbirihi an tadbiri nafsihi wasakana tahta jaryi maqadirihi kafahu muhimmatihi. Ini jarang yang kuat dan tadi disebutnya al-masyaqqah. Al-masyaqqah masa berat itu masa sulit dalam itunya proses berilmu wajib ngalaman gitu mengalami masyaqqah anggaplah tadi Abu Hurairah sampai diganjal dengan batu karipo-ripuhnya ya itulah urusan ilmu mah gitu. Bisa kan Abu Hurairah juga kalau Abu Hurairahnya ikut kerja dapat upah. Ya ikut muhajirin ikut dagang atau ikut kaum ansor yang mencangkul nanti ya dia dapat upah bisa sebetulnya tapi ini dilarang oleh Rasul yang demikian. Jadi hadis ini ya ada sesuatu yang menggugah itulahnya di hadis ini ada sesuatu yang menggugah anamanin qata'a ilallah waqtafa bitadbirihi an tadbiri nafsihi. Orang yang memutuskan diri untuk bahasanya ini in qata'a ilallah gitunya memutuskan diri untuk menuju Allah. Wa tadbirihi an tadbiri nafsihi. Lebih memperhatikan Allah dibandingkan dengan memperhatikan dirinya. Wasakana tahta jaryi maqadirihi dan dia ini berada gitu di bawah aliran naonnnya kekuasaannya kafahu muhimmatihi. Nah ini yang perlu keyakinan pasti Allah mencukupi segala keperluannya. Abu Hurairah emang sampai mati nggak makan kan enggak? Itu masa wajib baiklah gitulah sebut al-masyaqqah wajib mengalami hal yang demikian orang-orang yang menggeluti mendalami ilmu. Apa Abu Hurairah merasa apa Abu Hurairah itu dengan kondisi demikian merasa sengsara? Merana itulah apa sih merasa sengsara merana ripuh nyantri teh udah kan Abu Hurairah enggak sebetulnya tetap itu dipenuhi. Orang yang memutuskan diri untuk menuju Allah in qata'a ilallah orang yang memutuskan diri menuju Allah waqtafa bitadbirihi dan cukuplah gitunya dia mencukupi diri bitadbirihi an tadbiri nafsihi atau ini menyerahkan sepenuhnya gitulah di jadi bahasanya ya diurus bahasa ininya diurus oleh Allah. Jadi dirinya sendiri mengurus gitulah ya. Jadi demikiannya dianya orangnya gitu disebutnya mengurus kepentingan Allah. Pokoknya dia mengurus kepentingan Allah saja nih, tidak ada yang lain. Nanti oleh Allah orang ini sebetulnya akan diurus oleh Allah. Hanya jangan berpikir
Yang ini nih, jangan berpikir seperti yang di surat ini, yang di surat Al-Ma'arij gitu, yang Al-Ma'arij 19. Yang ini bukan Al-Ma'arij 19. Ya itu juga yang manusia itu kan aslinya makhluk yang berkeluh kesah. Apabila ditimpa kesenangan, lupa daratan. Lupa bahwa itu anugerah dari Allah. Apabila diberi kesenangan oleh Allah, dia lupa daratan, lupa kepada Allah. Seolah-olah itu hasil dirinya. Tapi apabila ditimpa kesusahan, kemalangan, berkeluh kesahnya, merasa menjadi orang yang paling nestapa gitulah, yang paling merana, bukan nama paling sengsara. Kemudian satu lagi itu di surat Al-Fajr, Al-Insan, itu yang apabila diuji oleh Allah dengan dengan izamabtalahu fa akramahu, di bahasanya ya. Diuji dengan rezeki yang berlimpah, mudah didapat, kemudian menjadi itulah orang yang status sosialnya tinggi, terhormat di mata sesama manusia. Manusia mengira Rabbi akroman, gitu ada bunyi ayatnya. Tuhanku telah memuliakan aku dengan cara demikian. Padahal di awal ayatnya menguji, itu adalah ujian. Manusia GR. GR, kok Allah dimuliakan itu rezeki ini segerampang deh. Bisnis teh, jabatan mudah naik, status sosial dan sebagainya. Dia mengira bahwa ditetapkan atau ditakdirkan demikian, itu dia mengira bahwa dia dimuliakan oleh Allah. Dan sebaliknya, ini kesalahan manusia soalnya ini ya. Fa iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi apabila diuji oleh Allah dengan itulah kemiskinan, kesulitan, kesusahan. Abu Hurairah berapa hari nggak makan, kemudian lu karitu teh. Diuji oleh Allah dengan hal-hal seperti itu, ya artinya kan diuji urusan keilmuannya. Ini benar nggak mau terus bergelut dengan keilmuan? Abu Hurairah kan tidak seperti yang disebutkan di ayat ini. Abu Hurairah tidak merasa dihinakan oleh Allah nggak dapat makan. Ini dahar wae hese mun ceuk urang. Ya untuk makan saja susah kan, harus sampai ganjal dengan batu. Bari eta teh kudu ngapalkeun hadis. Dia aduh. Kudu ngapalkeun hadis. Tadi Nabi bersabda apa ya gitu. Asalnya Abu Hurairah kan demikian. Aduh lupa deui. Ketika mengikuti Nabi kemana gitu. Tadi Nabi melakukan apa, bahkan detailnya seperti apa. Karena hadis-hadis itu kan detail sebetulnya. Lupa lagi. Abu Hurairah akhirnya mengadu kepada Nabi, Rasulullah, saya ini kalau dapat ilmu sering kemudian lupa gitu, sayang gitu kan, apalagi kamu kayak salah ngariwayatkeun. Khusus Abu Hurairah nih ya. Kemudian Abu Hurairah minta kepada Rasulullah, doakan saya supaya tidak ada yang lupa. Kemudian Rasulullah mendoakan Abu Hurairah supaya tidak ada yang lupa. Nah ini kan keseriusan Abu Hurairah terlihat. Padahal yang dialaminya sampai demikian tadi, tidak mendapatkan makanan itu bisa 2-3 hari. Ya Abu Hurairah tidak merasa disengsarakan oleh Allah. Karena sebetulnya itu ya, ini yang kalimat ini yang barusan ya. Jadi di dalam hadis ini ada semacam gitulahnya penggugah, hal yang menggugah bahwa orang yang memutuskan diri untuk menuju Allah, bahasanya di sini demikiannya. Orang yang memutuskan diri untuk menuju kepada Allah dan mencukupkan dirinya dengan menyerahkanlah gitunya hidupnya ini untuk diurus oleh Allah. Artinya orang yang seperti ini orang yang saya akan mengurus Allah, dalam tanda kutipnya mengurus Allah, mengurus kepentingan Allah. Ya, seperti Rasulullah kan itu mengurus kepentingan Allah selama di bumi itu, menjalankan gitunya kepentingan Allah.
maka Allah akan mencukupi segala kepentingan, segala kebutuhannya. Tapi kan jangan seperti ayat yang tadi, seolah-olah menuntut kepada Allah itu kalau sudah memenuhi tadinya mengurus kepentingan Allah, maka inginnya dia ini diberi harta yang berlimpah. Orang yang berilmu betul-betul berilmu nggak akan demikian. Kalau mau demikian mestinya kan Rasulullah yang menuntut paling besar. Andai kan mau maunya Allah, hidup saya ini seperti ini padahal kurang apa gitunya memperjuangkan agama Allah. Tapi rasaan. Tapi asa hupiro jadi itu kalau teh yang dikumahakeun atuh. Padahal kalau Allah memenuhi kebutuhannya lain kahayangna, bukan keinginannya yang akan Allah penuhi, itu kebutuhannya. Mungkin kalau ingat yang ini juga nih. Kalau Rasulullah kan jelas 100% ya hidupnya, Rasulullah 100% hidupnya kan ini disebutnya kan tadi mengurus kepentingan Allah nih. Rasulullah itu 100% hidupnya hanya untuk itu, mengurus kepentingan Allah. Ketika Rasulullah punya keinginan, belum tentu dikabulkan. Di antaranya nih ya, keinginan belum tentu dikabulkan, bukan belum tentu dikabulkan. Ini diantaranya Rasulullah itu punya keinginan, kalau bahkan keinginannya juga masih terkait dengan agama Allah, yaitu kiblat dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Apa Allah memindahkan kiblat itu memenuhi karena keinginan Rasulullah? Kan enggak sebetulnya. Karena ayat itu sudah ada bahkan sejak Rasulullah belum lahir. Ayat itu sudah ada. Jadi jangan andainya kalau sudah demikiannya kurang apa gitulah, kalau kita merasa asa kurang soleh kumaha hirup tetapi ya. Karena di pikirannya kalau orang yang beriman, orang yang soleh, di dunianya itu malah keinginannya demikian gitu, hartanya banyak, jabatannya tinggi. Justru kan hal semacam itu bisa mengganggu. Ya, hal semacam itu bisa mengganggu, itu fokusnya ke keikhlasannya gitu, itu bisa terganggu. Nah, yang pasti dipenuhi itu kebutuhannya. Nah, boleh kita lihatlahnya ya Rasulullah SAW sendiri. Kalau dalam kitab Burikok itu bapaknya kemarin dalam kitab Burikok Sahih Bukhari, ternyata Aisyah kan pernah mengatakan, saya pernah tidak masak 3 bulan purnama berturut-turut. Tarangga hurungkeun kompor ada beas lagi. Tarangga hurungkeun kompor ada beas lagi. Naon dipasak atuh. 3 purnama itu berarti 2 bulan katanya. 2 bulan berturut-turut. Ini luar biasa nih ini Rasulullah SAW nih. Istrinya Aisyah juga kan luar biasa. 3 purnama 2 bulan berturut-turut nggak pernah masak karena memang nggak punya bahan untuk dipasak. Itu boga beas teh mun diurang mah. Yang dimakan itu hanya 2 yang hitam kan, kalau masih ingatnya 2 yang hitamnya itu air putih dan kurma. Sekali-kali suka ada yang ngirim, kata Aisyah. Sekali-kali suka ada yang ngirim gulai, ngirim kepala kakap ayah, ngirim rendang ayah sekali-kali. Tapi dapurnya ini Aisyah ini nggak pernah masak. Nah ini juga kan apa Rasulullah merasa dihina kan? Dengan kondisi demikian, kenapa ya saya jadi ini jadi nabi, tugas saya penuhi serius itu, saya menjalankan tugasnya, kenapa Allah kondisikan seperti ini? Tapi untuk kepentingannya, kebutuhannya, diantaranya kebutuhan ininya, kebutuhan untuk menjalankan tugas sebagai seorang Rasul kan perlu kendaraan yang bagus. Rasul itu untanya luar biasa bagusnya, Al-Qaswa teramogok. Unta Al-Qaswa ada hadisnya yang menerangkan Al-Qaswa macam pernah mogok deh.
nggak pernah nggak pernah bermasalah, hanya apabila sedang ditunggangi digunakan gitu untuk kepentingan Rasulullah, nggak pernah al-qaswa itu bermasalah. Dan pernah juga di tengah jalan banyak bensin gitu. Al-qaswa banyak bensin. Itu ayat al-qaswa eta tuh nu make sebege latik gitu. Tadina berenah yang ya gitulah meniru Nabi. Ada yang punya sebege latik dinamai al-qaswa. Betul pakai di bengkelna betan dipakeuna. Al-qaswa teh kumaha ya teh. Leta mah tulin al-qaswa si jago mogok nu kitu ngaranna ge. Nah, kemudian pada sebuah hadisnya pada hadis ini tidak disebutkannya, hanya dalam sebuah hadis itu ya dengan redaksi seperti ini nih. Takaffalallahu li talibil ilmi birizqi. Allah menjamin, takaffalallahu li talibil ilmi birizqi. Allah menjamin bagi pencari ilmu. Alah, terjemahnya gak enak nih, mending diubah susunan katanya nih. Ya, bagi pencari ilmu Allah menjamin rezekinya, gitulah. Ya, bagi pencari ilmu Allah menjamin rezekinya. Hanya jangan sekali-kali lah manusianya berpikir tadinya jadi jadi orang kaya gitu oleh Allah dibuat menjadi akan Nabi juga tadi 2 bulan udah masakna ge. Bukan artinya tidak boleh kaya, bukan. Karena kalau urusan ilmu di zaman Rasulullah pun seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, bahkan kalau urusan ilmu Rasulullah yang menyebut ini kan Rasulullah menggambarkan ilmu Umar bin Khattab seperti apa. Itu yang Rasulullah bermimpi minum susu dari satu wadah besar. Diminum sampai mimpi minum minum susu dari satu wadah besar itu sampai seluruh badan Rasulullah itu terisi dengan air susu hingga luber gitu, keluar dari ujung-ujung jari. Tersisa sedikit di wadah tersebut kemudian diminum oleh Umar bin Khattab. Justru Rasulullah menggambarkan ilmu itu ternyata ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kaya. Umar bin Khattab itu karena dia muhajirin, dia berdagang. Ada hadiskan riwayat ini nih, riwayat Bukhari juga dalam Kitabul Ahkamnya yang saya ingat nih, diantaranya Imam Bukhari menempatkan hadis tentang Umar bin Khattab dalam Kitabul Ahkam kalau nggak salah. Ini hadisnya yang seperti ini. Umar bin Khattab itu kemudian kan diangkat lah menjadi aparatur negara. Alah. Jadi ASN bukan malah menjadi PNS. Digaji Umar bin Khattab itu diberi gaji. Rotibah bahasa Arab nama. Artinya yang selalu nyerutin itu digaji. Waktunya gajian, Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah, upah saya itu silahkan saja Rasulullah sedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Saya sudah cukup. Nah, karena tadi Umar bin Khattab itu berdagang sehingga urusan ilmunya harus bergantian dengan tetangganya. Umar bin Khattab itu kaya, Abu Bakar kaya, Utsman bin Affan kaya. Utsman bin Affan itu diantaranya ini kan soal kalau Abu Bakar itu siga hobi gitu, membebaskan memerdekakan hamba sahaya. Utsman bin Affan pernah kan seluruh kepentingan untuk perang Tabuk biayanya dari Utsman bin Affan sendiri. Untuk perang Tabuknya mahal, perang Tabuk jarak perjalanan sangat jauh. Itu biaya untuk perangnya itu dihandle gitu oleh Utsman bin Affan sendirian, teka campuran. Artinya kaya Utsman bin Affan. Hanya itu kan jangan dikait-kaitkan berarti dengan keilmuan. Kalau mendalami ilmu itu dalam pikirannya akan menjadi banyak harta. Akan menjadi memiliki jabatan, memiliki seperti apa. Kalau dalam Tahdzibul Akhlak atau eta menjadi terbalik. Jadi terbalik. Abu Hurairah sendiri kemudian menjadi orang kaya. Nih Abu Hurairahnya jadi orang kaya. Banyak Abu Hurairah hartanya.
Ya itulah kalau mengkondisikan demikian. Tapi kan ketika Abu Hurairah itu hanya sebagai utusan kan dari daerahnya untuk belajar bersama Nabi, kan bukan untuk menjadi orang kaya, bukan ingin menjadi orang kaya, ingin serius, ingin fokus dalam urusan keilmuan. Adapun kemudian Allah takdirkan menjadi kaya, wah bisa jadi Abu Hurairah mau nanti dijadikan demikian. Seperti Abdurrahman bin Auf kan, mau jadi bang harta gini kan. Antapel tambah korma itu buruk. Setelah busuk aya nu perluan korma buruk mahal jadi nanti seberapa gudang itu teh enggak gedean batin jual korma normal. Tibatan korma normal geuning mun kitu mah mending miskinnya. Eureun dagang nata baruruk kormana di seberapa eta mah seberapa gudang itu teh. Datang orang dari Yaman perlu kurma busuk, aing menjadi duit deui, siapa Abdurrahman bin Auf teh jadi duit deui. Sakitu geus emung. Nah, ada hadis yang seperti ini ya, takafalallahu li talabil ilmi birizqi. Allah menjamin rezeki orang-orang yang mencari ilmu, mendalami ilmu. Tapi jangan sekali-kali berpikir tadi jadi yang jadi kaya berlimpah, itu lain itu bari lagi maksudnya. Allah menjamin kecukupannya rezeki orang yang mencari ilmu. Bitaisiri wusulihi ilaihi, yaitu dengan mudah gitunya Allah memudahkan sampainya rezeki kepada orang itu. Lama kharajaan hajati nafsihi, apabila itu apabila keluar dari keinginan yang seperti itu, artinya ya sudah fokus saja urusan ilmu. Seperti Abu Hurairah gitunya, kalau yang memang mengkhususkan diri urusan ilmu, ya urusan ilmu lah. Pasti Allah sebetulnya menjamin kecukupannya. Tangan ieu nu sok teh nu hese yakin teh ripuh guringan mendalami ilmu teh. Dua poe cenah teu dahar. Tentunya tinggalkan itu kuat banyak yang tidak kuat dengan eta tadi al-masyaqqahnya, gagal itu untuk terus mendalami ilmu. Terjadi tungtung nama jadi ustad. Sebenarnya tungtungna terjadi jadi ustad teh kamu gagal teh udah tengah jalan lantaran ngerasa gitu teh. Ngerasa ripuh, ngerasa miskin gitu, merasa miskin, padahal Allah menjamin kecukupannya. Nyata mau ujian ya tuh Abu Hurairah baheula nepi ka diganyel ku batu. Tuh Abu Hurairah tidak menyerah, tidak putus asa. Kalau melihat kondisi Abu Hurairah kemudian kan menjadi orang kaya, Abu Hurairah hartanya banyak setelah diangkat menjadi gubernur oleh Umar bin Khattab, ditempatkan di Bahrain. Intinya Abu Hurairahnya yang dialami oleh Bahrain. Yang dialami oleh Abu Hurairah dari asalnya gitu tadi di bawah kanopi di bawah kanopi itu di pinggir masjid di asrama, seringnya tidak mendapatkan makanan. Ya kalau Allah menakdirkan demikian, siapa yang bisa menghalangi? Nah sekarang ini bagian tawakalnya di mana? Dari hadis yang seperti ini itu tadinya terkait dengan redaksi hadisnya. Ya, bagian atau terkait dengan tawakalnya. Ternyata saya buka di aplikasi buka di kitabnya langsung. Hadis ini kan riwayat At-Tirmizi. Di aplikasi ini membuka aplikasi At-Tirmizi, ternyata Imam At-Tirmizi pun menempatkan hadis ini dalam bab tawakal. Ya, ternyata Imam At-Tirmizi pun menempatkan hadis ini di dalam bab tawakal. Nah, tawakalnya dua-duanya sebetulnya. Ini kan dua bersaudara, ini dua bersaudara. Ya tawakal lah dua-duanya. Yang satu tawakal ketika dia ini memutuskan diri lah, si A katakannya, si A ini kan memutuskan diri untuk saya mau belajar saja dengan Nabi, ya yang tawakal lah itu belajarnya. Kemudian yang mencari rezeki juga ya tawakal lah dalam mencari rezekinya.
Bisa dipahami nggak ini? Dua-duanya ini kan menerangkan tentang dua bersaudara. Nah tawakalnya, tawakal lah artinya dengan kondisinya masing-masing. Ya tawakal artinya ini berlaku untuk semua orang, berarti ya tawakallah dengan kondisinya masing-masing. Ya karena tawakal itu kan wajib. Kalau kita ingat ke awalnya pembahasan tentang yakin dan tawakal, ada 3 ayat yang dimuat nih oleh diri dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Ayat tentang 3 ayat perintah tawakal, kemudian 3 ayat perintah keutamaan tentang tawakal. Nah, kita melihat hadis ayat ada 3-nya yang dimuat di sini. 3 ayat yang memerintahkan tawakal. Ya pastilah berarti dengan perintah tersebut tawakal itu wajib. Bagi siapa? Ya bagi semua orang dengan kondisinya masing-masing. Hidup ini memang wajib tawakal. Kalau di sini ya 2 orang lah kasusnya. Yang satu itu kan 2 bersaudara ini, yang satu memutuskan diri untuk mulazamah kepada Nabi, untuk mendalami, untuk belajar mendalami, bahkan tidak bekerja sama sekali, tidak mencari uang, nggak apa. Ya tetap harus tawakal dengan kondisinya, dengan segala kondisi yang dia dapati ketika dia mendalami ilmu. Seperti Abu Hurairah yang harus mengganjal perutnya, tawakal saja dengan kondisi yang demikian pun. Orang tawakal nggak mungkin putus asa. Kalau benarnya memaknai tawakalnya, ya kita ulang lagi lah definisi tawakal. Ya tawakal itu kan i'timadul qalbi 'ala Allah. Sejak awal berarti ini sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Ma'a mubasyaratil asbab, dibarengi dengan dia beramalah, diamali dengan berikhtiar, berusaha, ditambah dengan yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang sudah beramal. Itu kan definisi tawakal demikian. Ini kan bagi semua orang berlaku. Kalau di dalam hadis ini yang satu belajar bersama Nabi, ya tawakallah dengan segala kondisi yang akan dialami, dijalani selama dia belajar, ya tawakallah. Kemudian yang bekerja juga sama, karena kondisinya kan akan beda antara 2 orang ini. Yang satu kan belajar bersama Nabi, nanti kesehariannya kira-kira seperti apa, itu dituntut tawakal. Kemudian saudaranya yang ternyata bekerja katakanlahnya tidak mendalami ilmu juga akan mengalami kondisinya sendiri, dan itu juga wajib tawakal. Ininya hadis ini menunjukkan mau jadi apapun berarti tawakal itu memang wajib. Perintahnya juga jelas, apalagi kan ditambah keutamaan yang luar biasa dari tawakal, yaitu masuk surga tanpa hisab. Ini kan berlaku kan, boleh kan semua orang sebagai apapun. Sebagai apapun seseorang ketika di dunianya dia boleh, dia bisa itu masuk surga tanpa hisab. Ya inilah syaratnya, dia bertawakal lah. Seumur hidupnya gitu, sepanjang hidup wajib bertawakal. Dengan definisi yang tadi, karena para sahabat pun kan ada tadilah Abu Hurairah menyebutkan muhajirin ya berdagang, kaum ansor ya bertani. Kami mengkhususkan diri dalam urusan ilmu, ya semuanya tawakal dengan kondisinya masing-masing. Ya, karena syarat masuk surga tanpa hisab itu salah satunya ini adalah tawakal, dan itu berlaku bagi semua orang. Apalagi kalau kita melihat contoh Abdurrahman bin Auf itu sudah dipastikan masuk surga tanpa hisab. Pasti dia tawakal berarti kan. Sebagai apa dia? Ya, Abdurrahman bin Auf itu kan masuk surga tanpa hisab. Dia sudah dipastikan ya, di antara 10 sahabat yang dipastikan masuk surga, salah satunya Abdurrahman bin Auf. Oh pasti tawakal kalau begitu. Karena syarat masuk surga tanpa hisab itu adalah tawakal. Nah kita lihat sebagai apa dia. Tidak seperti Abu Hurairah kan yang mendalami ilmu, mengkhususkan diri mendalami ilmu agama, berkecimpung dalam ilmu urusan agama,
eleh Abu Hurairah teh geuningan kalah ternyata oleh Abdurrahman bin Auf. Pasti berarti dalam hal ini kan pasti tawakal karena itu syaratnya masuk surga tanpa hisab. Abdurrahman bin Auf itu contoh nyata berarti dia bertawakal, dia tawakal semasa hidupnya, bahkan sudah diberitahu bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga tanpa hisab, hasil dari tawakal. Sebagai apa gitunya kalau kita melihat Abdurrahman bin Auf saudagar. Kalau yang 4 khalifah itu kan di antara yang 10, 4 khalifah Abu Bakar, Abu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib ini sudah pasti. Ya pastilah mereka ini orang-orang yang memenuhi syarat dan hanya satu sebetulnya, tawakal. Nah ini contohnya hadis ini, 2 orang yang berbeda, yang satu belajar bersama Nabi mendalami ilmu agama, yang satu saudaranya sebagai pedagang. Nah tawakalnya bagaimana? Ini Nabi mengarahkan, biarkan adikmu, biarkan saudaramu itu mendalami ilmu agama, ya kamulah yang bekerja. Mudah-mudahan Allah memudahkan rezeki untuk kamu itu melalui saudara kamu. Ya, di antaranya berarti kan di sini tawakalnya saudara nih, tawakalnya saudara yang berdagang bagaimana? Dukung saudaranya yang mendalami ilmu. Bukannya dilaporkan ke Nabi itu digawe sih dibalik cek Nabi itu. Justru ini dukung saudaranya yang mendalami ilmu agama. Yang tentunya lah di situ juga terkait pastinya kalau dengan ilmu agama di situ ada ikut andil jariyah ilmunya, jariyah ilmu artinya kalau jariyah ilmu ya itulah jariyah pahala atau jariyah amal soleh itu kalau apa yang dilakukannya itu terkait dengan keilmuan penyebaran ilmu lah itu sekitar itulahnya terkait dengan keilmuan penyebaran ilmu. Tasah beres tah tawakalnya ya 2 hadis yang barusan tah ini 2 kondisi yang berbeda. Ini kan tentang tawakal hadisnya. Artinya jadi apapun seseorang. Jadi apapun ya berarti ini memang tawakal itu wajib karena itu syarat masuk surga tanpa hisab. Tasah berarti beres tanya tentang yakin dan tawakal. Tadi sudah kita lihatnya, berikutnya nanti bab ke-8 tentang istiqomah. Konsisten istiqomah konsisten tanggal bawa kliuk